Oke, selamat pagi semuanya. Ayo on-kan dulu videonya. Jangan agak ngantuk. Ayo. Ayo on-kan dulu videonya. Supaya temannya itu kelihatan. Kamu tuh enggak pernah nanti kuliah, temannya enggak tahu nanti muka ini apa itu. Oke. Kalian masuk Neo dulu ya, absen dulu. Masuk Neo Ubaya dulu, absen dulu. Jadi hari ini mau saya jelaskan tentang chapter 2 ya. Kita udah masuk chapter 2. Intro untuk application layer. Terus nanti saya teruskan ke pembahasan untuk menggunakan paket tracer. Ya. Apakah semua sudah hadir ini? 59 ya wis kabeh. Oke ya. Saya record nanti kalau perlu saya tampilkan ke YouTube ya. Oke, selamat pagi ya. Jadi materi kita kali ini adalah saya mau membahas masalah application layer ya. Minggu-minggu lalu kita udah belajar OC layer. Salah satu layernya adalah layer aplikasi. Ya. Terus kita kemarin belajar itu cuma ya dari atas application, transport, network, data link, physical. Nah, nanti ini kita masuk lebih dalam ke application layernya. Protokolnya ada apa aja, bagaimana cara kerja protokolnya, ya, dipakai di mana. Nanti itu kita pelajari semua. Ya, kamu nggak usah dalam-dalam, pokoknya kamu tahu ada banyak protokol di sana. Ya. Nanti kalau saya jelaskan, nggak usah tanya dulu, ini kan saya rekam ya. Jadi nanti pertanyaannya di belakang aja nggak apa-apa. Jadi supaya nggak terputus ya. Nanti saya sediakan setengah jam, saya kasih waktu tanya jawab. Setengah jam saya kasih waktu tanya jawab. Ya. Jadi nanti bisa saya potong-potong, saya masukkan ke YouTube untuk Anda lihat lagi. Oke. Selamat pagi. Kalian sudah absen ya. Sekarang saya share screen dulu. Saya langsung share screen. Oke. Saya mau menjelaskan tentang application layer. Ya, ini saya ambil dari bukunya Kurose, Top-Down Approach, ya, Computer Network. Saya gunakan yang PPT yang edisi 8. Edisi 8. Oke, nanti apa yang kita pelajari di sini sih? Kita belajar ya, khususnya tentang aplikasi. Aplikasi yang dibuat mempunyai fungsi sebagai application layer. Ya, ingat ya, fungsi application layer itu salah satunya adalah sebagai user interface. Jadi dia penghubung antara user dengan layer-layer di bawahnya. Apa yang dibutuhkan layer-layer di bawahnya itu nanti application layer yang siapkan. Yang kalau dibutuhkan dari user. Minggu lalu sudah saya kasih contoh ya. Nanti kita akan belajar protokol-protokolnya. Di application layer itu ada apa saja protokolnya sih? Ya. Ada web, protokol HTTP, protokolnya email, ya. Misalnya aja SMTP, IMAP, POP3 itu adalah protokol-protokol yang ada di email. Kita baca protokol DNS, apa sih gunanya DNS? Ya, untuk domain name system. Kita akan belajar P2P, aplikasi-aplikasi P2P. P2P itu apa? Nanti kita bahas ya. Video streaming, dan terakhir di socket programming. Tapi saya kamu enggak harus membuat software di sini ya. Saya di mata kuliah ini kamu saya tuntut untuk membuat software socket programming. Tapi kalau misalkan kamu nanti suatu saat membutuhkan software yang untuk komputer network yang bisa connect berkomunikasi satu komputer dengan komputer yang lain, nah Anda harus menggunakan pemrograman yang namanya socket programming. Ya, tapi nggak saya ajarkan di sini, mungkin di mata kuliah IF yang lain ya. Oke. Jadi nanti tadi yang saya omong, goal kita adalah kita belajar konsep-konsep application layer, protokol-protokolnya ada apa aja. Ya.
Oke, nanti kita akan juga belajar paradigma arsitektur client server, arsitektur peer-to-peer. Peer-to-peer itu apa, arsitekturnya yang untuk client server itu gimana ya, nanti kita belajar satu persatu. Kita lihat ya, nah terus tadi yang saya ngomong juga, sudah kita baca protokol-protokolnya, dalamnya itu isinya protokolnya apa aja sih. Protokol HTTP itu untuk apa sih? Kok ada request, ada respon, requestnya isinya apa, responnya isinya apa. SMTP itu ada headernya isinya apa sih? Nah itu kita tahu ya. Pemrograman ya sekedar tahu aja bahwa itu harus diprogram ya. Kamu harus membuat softwarenya untuk supaya bisa membuat application layer itu berfungsi untuk user ya, itu. Nah ini adalah contoh-contoh aplikasi yang ada di dunia kita ya, contoh-contohnya itu harusnya kamu sudah tahu semua ya. Saya kasih contoh aja social networking, contohnya Facebook, WhatsApp ya toh, Instagram itu ya, itu social networking. Web browser, nah itu text messaging ya, WhatsApp. Terus misalkan Facebook Messenger itu text messaging ya. Email ya, kamu tahu email, kamu udah punya email. Multi user network game ya, itu mainanmu sehari-hari ya, kamu mesti tahu. Streaming video, Netflix, YouTube dan sebagainya itu kamu juga sudah tahu, untuk rumahmu sudah ada. Nah, cuma kamu tidak tahu ilmunya toh. Kamu cuma tahu paketnya tapi kamu tidak tahu ilmunya dalamnya itu gimana. Nah sekarang ini kita tahu ya, kita belajar itu ya. P2P file sharing, voice over IP. P2P file sharing itu contohnya apa sih? Jadi P2P itu singkat dari peer to peer ya. Jadi titik ke titik, handphone ke handphone ke TV. Nah, itu, ya. Jadi misalkan saya mau menampilkan handphone saya di TV, antara handphone saya dengan TV aja, itu peer to peer ya. Saya mau download menggunakan Share-it ya, dari handphonemu ke handphone saya. Nah itu peer to peer ya. Terus voice over IP, apa voice over IP itu ya, ada voice tapi lewat IP ya. Contohnya kalau kamu telepon-teleponan menggunakan internet ya, jadi kamu pakai voice call-nya WhatsApp, kamu pakai voice call-nya Instagram, itu adalah voice over IP ya. Real time video conference ya, contohnya Zoom sekarang kita ini ya. Ini internet search ya, kamu tahu misalnya Google dan sebagainya, search engine itu. Nah remote login, biasanya orang nggak tahu remote login itu apa ya. Remote login itu adalah saya mau login ke sebuah router atau ke sebuah server atau ke sebuah device, tapi saya tidak di lokasi routernya, saya nggak di lokasi servernya, tapi saya sedang jauh dari situ, misalkan di luar kota ya. Saya punya server di Ubaya, ada masalah, saya sedang di Jakarta. Nah, saya harus masuk ke router saya yang di Surabaya, itulah yang namanya remote login. Jadi saya bisa mengkonfigurasi router dari jauh. Yaitu remote login. Oke. Mana yang Anda pilih, mana yang Anda rasa tidak ngerti, nanti kita tanyakan ya. Nanti kalau tidak, Anda tanyakan ke saya. Sekarang saya lanjut dulu. Nah, sekarang di mana sih posisinya application layer? Kita tahu dia itu adalah posisi yang paling atas. Dulu kita sudah belajar end device. End device itu adalah semua device yang di pinggir-pinggir ini, yang di pinggir jaringan yang ada network yang di edge ya. Semua perangkat-perangkat ini namanya end device. Nah, end device itu harus ada programnya. Nah, programnya itu harus ditulis, dibuat. Nah, kalau end device butuh program, tapi kalau yang core, yang network core nggak perlu program karena dia tidak ada interface dengan manusia. Ya, tapi yang ada hubungan dengan manusia hanya end device ini aja, misalkan mobil, GPS-nya, handphonemu, laptopmu ya toh. Itu yang menggunakan program. Lampu ini ya. TV-mu, TV smart TV itu ada user interface-nya. Nah, itu akan menjalankan program. Jadi semua program itu akan jalan di end system, di end device ya. Digunakan untuk apa programnya? Itu untuk komunikasi. Jadi kalau di sini kamu di smartphone ini kamu install WhatsApp gitu. Nah,
Nah, dia akan bisa berbicara dan menggunakan aplikasi yang namanya WhatsApp. Kalau laptop ini nggak ada WhatsApp-nya, ya dia tidak bisa berkomunikasi dengan laptop ini. Berarti kalau laptop ini mau bicara, ya saya harus install aplikasinya, saya harus install aplikasi WhatsApp yang dalam Windows atau under PC, bukan under Android yang jalan di Windows, ya. Nah, maka di sini akan bisa berkomunikasi menggunakan WhatsApp. Ya. Saya mau akses server di sini. Servernya menggunakan browser HTTP. Misalkan kamu mau absensi Neo Ubaya CID atau My Ubaya, ya. Ya, kamu di sini ada install browser. Supaya apa? Nanti kamu bisa nge-browse ke sini menggunakan protokol yang sama, pakai protokol HTTP gitu. Ya, itu. Jadi digunakan untuk komunikasi yang melewati jaringan. Nah, ini contoh aja web server ya dengan browser. Nah, gimana sih ya? Berarti kan gini. Berarti nanti ini ya, kalau kita lihat ini ketutupan ya. Nah, aplikasi yang di sini dengan aplikasi yang di sini ini akan saling berkomunikasi. WhatsApp di sini akan berkomunikasi dengan WhatsApp di sini. Browser di sini akan berkomunikasi dengan web di sini. Neo Ubaya CID, My Ubaya CID. Jadi browsermu di sini akan berkomunikasi dengan aplikasi yang di sini. Nah, komunikasinya itu menggunakan protokol yang sama. Ya, ini akses ke sini menggunakan protokol. Ini kan misalnya aja My Ubaya CID pakai HTTP, ya, maka aplikasi di sini akan terinstall HTTP. HTTP itu protokol yang digunakan di sini, bahasanya bahasa HTTP, maka di sini juga harus diinstal bahasa HTTP sehingga bahasanya jadi satu. Jadi ini bisa berkomunikasi. Juga aplikasi yang di sini, kalau smartphone-mu mau connect ke My Ubaya CID, smartphone-mu harus punya browser, harus punya Chrome. Chrome itu salah satu contoh browser, ya, Mozilla, Firefox itu. Ya harus diinstal supaya kamu bisa akses. Enggak gitu ya enggak bisa. Karena protokol di sini, browser di sini menggunakan protokol yang sama, HTTP. Browser di sini juga menggunakan, server di sini juga menggunakan HTTP. Ya, itu. Nah, yang perlu adalah yang di end device. Tapi yang di core itu yang tengah-tengah di sini, yang router-router ini, tidak perlu kamu bikin software. Karena core device itu tidak berhubungan dengan manusia. Ya, iya berhubungan, tapi cuma untuk konfigurasi aja, konfigurasi awal. Setelah itu, setelah dia jalan sudah ditinggal, tidak dipakai, tidak diutek-utek lagi kecuali ada masalah. Gitu. Jadi sekali diprogram, sekali di mana, di setup sudah, ya dia jalan sebagai fungsinya itu. Kalau kamu di smartphone kan enggak, kan setiap hari kamu lihat ya WhatsApp itu. Instagram tiap hari kamu liatin. Kalau di sana di core tidak perlu dilihatin. Ya, log-lognya dia akan buat sendiri, dia akan kirim lognya dan sebagainya. Oke, nah sekarang untuk pembuatan program bisa pakai API ya. Bisa pakai API. API itu program interface ya. Jadi untuk interface ke sebuah program, untuk masuk ke sebuah program kamu ada API-nya, ada library-nya, sudah gampang lah artinya itu. Untuk membuat program itu sekarang sudah mudah. Untuk setiap device itu sudah tersedia library-nya, sudah ada pembantunya, ya. Jadi ada application program interface-nya, ada API-nya, ya. Nah sekarang ada dua arsitektur, ada dua model yang jalan di application layer. Model pertama itu namanya client server. Namanya aja client server, berarti ada servernya, ada kliennya. Servernya satu, kliennya bisa banyak. Ya, contohnya apa? Ya contohnya browser servernya itu misalnya aja web browser. Web browsernya Ubaya itu www.ubaya.id itu servernya cuma satu. Tapi yang akses klien-klien browsernya itu punyamu itu, ya browsermu itu kan banyak, ribuan. Jadi ada ribuan, ratusan klien bisa mengakses ke satu server. Itulah model arsitektur client server. Nah, gimana ciri-cirinya sih? Nah, ciri-cirinya tuh ini. Kalau server itu pasti ada
kalau di arsitektur client server ya. Server itu fungsinya sebagai host, sebagai tuan rumah ya, gampangnya gitu aja. Dia mempersilahkan klien-kliennya masuk. Ya. Terus server pasti punya IP yang permanen, IP-nya sudah fix kalau server itu. Tidak berubah-ubah. Tapi kalau klien bisa berubah-ubah ya. Kamu di Starbucks dapat nomor IP-nya Starbucks. Kamu masuk di mall dapat nomor IP-nya mall. Kamu di bandara dapat nomor IP-nya bandara. Berarti kliennya itu nomornya bisa berubah-ubah, tapi servernya pasti satu. Servernya nomornya nggak berubah. Ya. Karena apa? Kalau server nomornya berubah ya kamu akan kesulitan. Loh, sekarang kemarin namanya ini Pak, sekarang namanya lain lagi nanti. Kan orang bingung nanti. Nggak bisa. Jadi server pasti nomor IP-nya fix. Namanya pun biasanya fix. Jadi DNS-nya itu sudah fix. Ya. Nah, server biasanya digunakan sebagai data center, ya, pusat informasi, ya, untuk melakukan perhitungan-perhitungan. Ya, itulah server. Sesuai namanya, server itu pembantu, ya, to serve, pembantu. Jadi sifatnya dia itu membantu klien. Jadi server. Ya. Berarti bosnya siapa? Ya bosnya yang klien. Yang minta-minta kan klien. Ini bosnya. Jadi jangan keliru ya, jangan dianggap server itu kepalanya, ini baru anaknya, enggak loh. Ini itu justru pembantunya, yang ini yang bosnya ini, ya. Nah, kalau klien itu bisa melakukan kontak ke server. Dia bisa minta request. Ya. Nah, klien itu bisa connect-nya enggak selalu connect, kadang-kadang connect, kadang-kadang enggak connect dia. Kalau dia butuh, dia connect, setelah dapat hasilnya dia enggak connect. Kalau saya butuh lagi, saya jalan lagi, saya connect lagi, ya. Secara itu aplikasinya yang ngatur, dan dibikin seperti itu supaya nggak menyita bandwidth. Biasanya klien punya dynamic IP, ya, IP-nya bisa berubah-ubah. Nah, terus kalau model client server atau arsitektur client server, klien itu tidak bisa berhubungan langsung dengan klien. Ya, klien itu hanya bisa berhubungan dengan klien melalui server. Berarti kalau saya main WhatsApp dengan kamu, saya kirim message ke kamu, message saya itu tidak langsung sampai ke kamu, tapi sampai ke servernya dulu. Kalau WhatsApp ada tandanya, centangnya 1 dulu ya toh. Kalau centangnya 2, berarti sudah sampai dikirim ke kamu. Kalau centangnya biru, berarti kamu baca gitu loh. Ya. Nah, itulah client server. Jadi tidak bisa kamu komunikasi langsung dengan saya langsung, nembak langsung tidak bisa. Ya. Contohnya apa? Ya, contohnya client server itu protokol yang digunakan itu HTTP. HTTP itu protokol untuk browser. Ya. IMAP, SMTP itu protokol yang digunakan untuk email. Emailmu itu kan, kamu kan punya email account, pasti ada servernya. Email accountmu kan student Ubaya CID. Nah, pasti ada namanya server yang namanya student Ubaya CID itu. Dia punya member NRP yang kamu punya itu. Ya, jadi pasti emailmu tuh masuk ke server dulu, baru masuk ke saya kalau kamu ngirim email ke saya. Ya, itu contoh-contoh arsitektur client server. Ya, yang model lain apa? Yang model lain ada model peer-to-peer. Nah, kalau peer-to-peer apa? Peer-to-peer itu artinya device ke device, langsung. Berarti nggak ada servernya? Ya, nggak ada server. Contohnya apa sih? Contohnya misalkan Bluetooth, kamu mau send aplikasi Bluetooth saya itu mau ngirim file ke kamu. Nah, aplikasi Bluetooth saya itu adalah peer-to-peer. Kan nggak ada servernya tuh. Nggak ada sih. Taruh server. Ya. Terus share it. Nah, share it itu kamu mau ngirim saya file. Saya buka share it-nya sekarang ya. Terus saya cari share it-mu yang mana. Oh, ketemu. Connect. Kamu kirim ke saya. Nah, itu peer to peer. Jadi tidak ada server. Jadi peer langsung berhubungan dengan peer, ya. Nah, biasanya satu peer itu fungsinya seperti server.
satunya berfungsi untuk yang kliennya. Fungsinya seperti client server, tapi tidak ada server. Tapi sifatnya dia seperti server. Satunya buka toko, satunya datang. Gitu ya. Nah, peer-to-peer IP-nya tidak selalu fix. Ya tergantung IP-mu seperti klien. Ya, kamu di Starbucks ya dapat nomor IP-nya Starbucks. Kamu di Ubaya dapat nomor IP-nya Ubaya. Ya, jadi peer-to-peer langsung tembak IP ke IP, tidak melalui server. Ya, oke, itu sing RCP yang kedua. Nah, contohnya adalah peer-to-peer file sharing, ya share it, send file itu ya. Oke, sekarang saya mau ngomong proses. Proses itu apa sih? Nah, setiap activity yang ada di jaringan komputer, ya, kegiatannya itu namanya proses. Nah, masalahnya proses itu ada terjadi di dalamnya. Misalkan laptopmu atau proses yang ada di dalamnya handphonemu, gitu. Itu adalah proses yang namanya proses internal. Nah, ada proses yang di luar jalan. Nanti setelah diproses internal, prosesnya dikirim keluar berupa message. Nah, nanti kalau dia berupa message keluar, nah itu prosesnya namanya proses di luar, bukan proses di dalam. Ya, jadi kalau saya gambar, mana di sini? Nah, ini ya. Saya pakai gambar ini aja. Nah, inilah proses internal. Kalau kamu bikin program tuh, yang kamu program kan prosesnya itu tuh. Algoritmanya yang kamu program. Dia harus menghasilkan apa, dia butuh apa, itu di sini semua. Ya, ini adalah proses yang internal. Nanti proses ini bisa dikirim keluar di sini. Kalau dia dikirim keluar ke sini, ya itu dia sudah berupa message. Jadi kalau saya pakai annotate di sini, ya, ini proses. Ya, proses ini jalan terus di sini. Nah, melalui transport, melalui network, melalui data link, melalui physical. Terus dia keluar nanti ke jaringan. Dia keluar ke sini. Nah, keluar yang di sini tuh ini berupa message. Ya. Tidak berupa message ya. Message-nya nanti masuk ke sini diproses lagi di sini. Terus masuk sampai ke sini. Jadi aplikasi yang di sebelah kiri A mengirim informasi bisa sampai ke sini. Demikian juga B kalau menjawab diproses, hasil jawabannya apa, dikirim ke sini. Nah, ini nanti dia akan gini. Nah, ya, ini berupa message, terus ini masuk lagi. Nah, ya. Jadi itulah proses. Proses itu ada yang terjadi di dalam, ini proses di dalam. Yang ini proses di luar berupa message. Nah, ini. Nah, setiap informasi yang keluar atau masuk ke sebuah PC atau end device, ya, itu pasti melalui sebuah seperti pintu ini loh. Ya, gambar ini kan seperti pintu ini, pintu lubang masuk loh. Ya, pintu itu namanya soket. Nih. Jadi soket itu adalah tempat untuk menerima proses. Ya. Jadi ada proses masuk melalui soket, ada proses keluar melalui soket. Jadi soket itu seperti pintu kamar. Ya. Orang kalau mau masuk kamarmu mesti melalui sebuah pintu. Nah, pintunya itu soket. Ya. Jadi soket itu analog dengan pintu. Digunakan untuk melakukan spesifik. Contohnya begini. Kalau saya kasih contoh biasanya begini. Ya. Kalau kamu tak kasih tiket nonton, tapi nontonnya di Galaxy Mall, cuma gitu aja. Ini loh, orang Surabaya tahu Galaxy Mall ya.
Yang nggak tahu, yang belum ke Surabaya mungkin nggak tahu, Galaxy Mall itu mall besar yang di dalamnya itu ada bioskopnya, ada 5 atau 6 saya lupa ya. Ada 5 atau 6 bioskop. Namanya Galaxy Mall 1, Galaxy Mall 2, 3, 4, 5, 6. Masing-masing filmnya berbeda, bioskopnya berbeda. Kalau kamu saya kasih tiket, satu tiket, kamu ya si John, kamu pergi ke sana nonton, ini tiketnya Galaxy Mall. Maka kamu sampai di sana kamu nggak bisa nonton. Karena apa? Galaxy Mall itu dalamnya ada 6 pintu. Saya mesti masuk yang mana ini? Saya nonton yang mana? Kalau informasinya cuma Galaxy Mall aja, maka saya tidak bisa nonton. Tapi informasi itu akan lengkap. Ini loh, kamu nonton Galaxy Mall yang Studio 2. Nah, itu lengkap sekarang. Berarti saya mesti menuju ke Galaxy Mall. Setelah sampai di sana, saya masuk pintu yang kedua. Itulah yang namanya soket. Kalau dalam dunia jaringan komputer, itu namanya soket. Jadi kalau kamu menghantar paket, atau kamu menyuruh paket itu keluar, tapi cuma kamu kasih informasi alamatnya aja, ya dia cuma sampai di alamat itu. Jadi kalau kamu ngirim dari alamat ke alamat, ya cuma sampai di sini aja, barangnya itu ada di sini, kan IP kan untuk ngirim toh. Barang ini paketnya di sini, kalau kamu ngirim ya toh, sampai keluar di sini, kalau kamu cuma isinya cuma IP, nah nanti barang itu cuma sampai di sini aja. Analog dengan barang itu dikirim ke rumahmu, tidak ada namamu. Cuma ada alamat rumahmu aja, maka barangnya itu sampai di depan rumahmu aja. Dan tidak tahu punya siapa itu. Nah, supaya tahu barang ini bisa masuk ke prosesnya di sini, bisa diproses oleh aplikasi, maka barang ini harus lewat soket. Berarti di sini harus ada informasi soketnya. Misalkan kalau barang itu tertuju ke alamatmu, ya, misalkan untuk Budi. Nah, berarti nanti siapapun yang ngambil, misalkan papamu atau mamamu atau pembantu rumah tangga yang ngambil dari depan itu, paketnya itu, bisa diantar masuk ke kamarmu, kamarnya Budi. Dia ketok kamarnya dulu. Nah, berarti paket itu sampai ke aplikasi, kamu sebagai aplikasinya. Itu analoginya. Ya, tentang soket. Demikian juga nanti kalau jaringan komputer, itu ada alamatnya berupa alamat IP, ada soketnya, ada nomor soketnya, ada nomor pintunya, ada tadi kayak contoh saya itu Studio 2, Galaxy Mall Studio 2. Nah, itu ada. Ya, oke, sekarang saya lanjut, ini tak hapus dulu. Ya. Nah, soket itu bentuknya adalah alamat IP plus nomor port. Ini contohnya. Yang bawah ini. Annotate. Ini adalah contoh soket di jaringan komputer. Ini adalah alamatnya. Masuk melalui port berapa. Nah, ini pintunya. Ya. Jadi soket itu gabungan dua buah ini. Harus ada alamatnya, harus ada penerimanya berapa. Loh Pak, ini kok ada angka 80 ini apa Pak? Ya. Kok berupa angka 80, kok berupa angka 25 ini apa? Nah, itu analoginya begini. Ya, kalau kita nggak gambarkan ini sebuah oscillator, ya. Nah, ini sebuah, nah ini aplikasinya ya, lapisan aplikasinya kan di sini. Nah, ini untuk browser HTTP. Ini untuk email. Jadi ini adalah tempat untuk proses HTTP, ini tempat untuk proses email. Ini satu server. Ya, berarti di sini ada transport, ada network, ada physical. Biasa. Jadi ini application, transport, network, data link, physical, ya. Nah, 8025 itu apa sih? Nah, 8025 itu gini loh. Pintu untuk proses HTTP itu nomornya pasti 80. Pintu untuk memproses email, di sini ada pintu tuh. Nomornya pasti 25. Nomor ini sudah disepakati oleh protokol sedunia. Berarti kalau orang sedunia itu
mau masuk ke HTTP harus lewat pintu nomor 80. Itu sudah aturannya. Sehingga kalau di sini ada klien ya, ada PC satu, dia pakai browser HTTP ya. Maka di sini akan keluar melalui soket. Ada soketnya seperti yang itu ya, ada soketnya. Entah soket nomor berapa, misalkan nomor 1000, nomor 1500. Nah, dia akan keluar di sini. Jadi message masuk ke sini. Nah, karena dia menuju ke HTTP, maka nanti tujuannya pasti ke port 80. Nah, dia masuknya ke sini, maka dia bisa proses ini. HTTP di sini servernya bisa proses. Nanti informasi hasil prosesnya juga keluar melalui pintu 80 ini. Nah, masuk menuju ke melalui pintu jadi 1500, masuk ke dia, tampil di tampilannya. Itu. Sekarang ada PC lain. Di sini, saya mau ngirim email, ini email servernya. Maka demikian juga sini ada oscillernya, ada soketnya, ini soketnya ya. Jadi dia keluar melalui misalkan nomor soket nomor 2000. Nah, masuk sini ya. Nah, dia akan masuk melalui pintu nomor 25 karena yang dikirim adalah email. Kalau email pasti masuk lewat pintu nomor 25. Nah, misal kemudian emailnya diproses, mau dikasih jawaban dari temannya yang lain misalkan aja ada jawabannya juga akan keluar dari pintu nomor 25 ini. Masuk ke sini lagi melalui pintu nomor 2000 masuk ke dia. Terbaca emailnya sudah. Ya, berarti kesimpulannya apa? Kalau nggak ada soketnya, kalau nggak ada pintunya ini, kalau kamu ngirim cuma IP aja, nggak pakai nomor 80 ini, nggak pakai port, ya, maka paketmu sampai di sini aja. Karena nomor IP itu di sini. Paketmu cuma sampai di sini, nggak mungkin sampai aplikasi. Ya, nggak mungkin sampai aplikasi. Maka dia akan tunggu di sini nanti. Untuk mencapai aplikasi, kamu harus lewat pintu itu. Makanya dikasih informasi pintu mana. Seperti tadi itu, kamu nonton di Galaxy Mall, di Studio 2. Nah, seperti itu. Tapi kalau ini enggak, kamu menuju ke nomor IP ini, 128.119 berapa ini, ya, masuklah melalui pintu nomor 80. Gitu loh. Nah, semua proses itu kan ada di sini. Ini proses HTTP, proses email, dan sebagainya. Ya, nah ini tentang soket. Sudah saya kasih tahu ya, isinya berupa IP sama nomor portnya. Oke. Terus, nah ini nanti sudah masuk ke protokol. Ya, nanti protokol itu ada istilah-istilah request respon. Request itu klien minta sesuatu itu namanya request. Hasilnya yang diproses sana dimasukkan ke saya lagi itu namanya respon. Ya, itu nanti kita pelajari satu persatu ini. Ini terminologi yang dipakai nanti setelah kita masuk ke protokolnya. Ya, sintaksnya apa? Sintaks itu kata-katanya itu loh. Jadi kalau misalkan request harus pakai request. Get nggak boleh ambil, harus pakai kata-kata get. Nah itu nggak boleh ambil, nggak bisa, harus pakai kata-kata itu. Nah itu adalah sintaksnya ya. Nanti ini semua kita pelajari bagaimana rule-rule-nya, request itu isinya apa, respon itu isinya apa, ya di HTTP itu bagaimana, SMTP bagaimana. Nah, nanti itu kita pelajari setelah ini. Ya. Nah contoh protokol, ini protokol ada yang dua. Ada protokol yang sifatnya open source. Ya, protokol open itu artinya diketahui oleh semua pihak. Semua pihak boleh tahu isinya. Ya, ini namanya protokol open protokol. Ya, contohnya IP, TCP mana? Nah ini. Ya. Nah, contohnya apa? Protokol di sini, ya, misalnya HTTP. Ya, itu contoh protokol IP, TCP. Itu adalah contoh protokol. Tapi ini dia ya, ini di network layer, ini di transport layer ya. Contoh yang di application layer itu HTTP ini misalkan aja. Ya. Ini termasuk protokol yang open. Artinya apa open itu? Terbuka untuk umum. Jadi semua orang boleh lihat isinya, semua orang boleh lihat strukturnya, semua orang boleh lihat formatnya. Nah,
Selain protokol yang open, ada protokol yang proprietary. Nah, kalau protokol proprietary, itu protokol itu dipakai untuk perusahaan itu aja. Yang tahu adalah orang-orang di perusahaan itu, dan tidak dibuat untuk umum. Contoh, protokol untuk WhatsApp. Gitu. WhatsApp menggunakan IP pada network layer-nya, menggunakan TCP pada saat dia transport layer. Tapi untuk memproses WhatsApp-nya tadi itu, untuk memberi tanda biru, centang 1, centang 2, warna biru, dan sebagainya, itu adalah proses di dalamnya protokolnya punyanya WhatsApp sendiri. Yang kita nggak tahu, orang luar nggak tahu, itu namanya protokol proprietary. Ya, jadi hanya dimiliki oleh si perusahaan penghasil protokol itu. Zoom, nah ini Zoom ini kita pakai sekarang ini. Gitu. Bagaimana dia bisa ngirim gambar icon saya yang di sebelah kanan itu menuju iconmu yang di sebelah bawah itu ada gambar fotomu itu. Bagaimana caranya share screen? Itu yang tahu ya cuma Zoom aja. Aplikasi Zoom yang ngerti. Aku nggak ngerti, orang luar nggak tahu kalau dia nggak ngumumkan keluar. Ya, itulah protokol. Ada dua, satunya open, satunya proprietary. Oke. Nah, sekarang ini hubungannya dengan transportnya. Di bawahnya application kan transport. Ya. Nah, tadi ada hasil prosesnya kan nanti harus masuk ke transport. Nah, di transport itu ada dua macam pengiriman yang kita pelajari di sini. Ada pengiriman menggunakan TCP atau pengiriman menggunakan UDP. Kalau gampangnya analoginya itu, kamu ngirim mau pakai Gojek atau mau ngirim pakai becak. Itu loh, ya. Jadi itu ada analoginya seperti itu. Jadi di lapisan transport itu ada berbagai macam model pengiriman. Ya toh. Ada pengiriman menggunakan Tiki, ada pengiriman menggunakan Gojek, ada pengiriman menggunakan becak misalkan. Ya, ada TCP-nya, ada UDP-nya, ada SPX-nya. Nah, itu kan protokol-protokol yang ada di transport layer. Yang kita pakai sekarang itu yang TCP dan UDP, nanti kita pelajari. Ya. Nah, aplikasi, kalau mau mengirimkan menggunakan transport apa, itu tergantung aplikasinya. Nah, sekarang saya kasih tahu dulu. Ya. Aplikasi itu concern fokusnya itu enggak semua sama. Contoh aplikasi ada yang kiri atas ya, aplikasi yang fokusnya ke data integrity. Berarti aplikasi ini fokus untuk memproses data-data, ya toh, di mana datanya itu harus betul-betul betul. Datanya tidak boleh salah. Datanya harus nyampe ke tujuan. Datanya harus betul-betul betul. Kalau ada tidak betulnya, dia harus bisa betulkan, dia harus bisa minta lagi dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh aplikasi yang mementingkan data integrity. Contohnya aplikasi apa, Pak? Aplikasi upload download. Ya. Kalau download itu kan 1 byte pun tidak boleh salah tuh kamu. Harus betul. Ya, jadi aplikasi upload download itu tidak boleh salah. Kurang 1 karakter pun tidak boleh. Itu adalah contoh aplikasi yang untuk mementingkan data integrity. Yang kiri bawah ada aplikasi-aplikasi yang mementingkan timing. Yang penting timingnya harus pas. Ya, timingnya tidak boleh berbeda. Nah, contohnya apa ini ya? Contohnya aplikasi-aplikasi misalkan yang digunakan untuk saham. Ya, saham selain harus data integrity, harus cepat, misalkan begitu. Ya, terus aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk telepon. Aplikasi yang digunakan untuk telepon itu kalau bisa saya ngomong A sekarang ini sampai kamu sekarang ya A. Jangan ngomong A-nya A saya itu, saya ngomong sekarang A, 1 menit kemudian baru di kamu keluar A. Nah, itu aplikasi yang membutuhkan concernnya ke timing. Gimana caranya? Message itu harus cepat sampai ke tujuan. Nah, ini kalau dia fokusnya ke timing. Mungkin dia butuh data integrity, tapi fokusnya di sana. Nah, yang kanan atas ada yang throughput. Throughput itu berarti, kita udah baca throughput ya. Berarti berapa megabit per second atau berapa kilobit per second atau berapa byte per second yang dibutuhkan untuk aplikasi itu supaya dia bekerja.
Ya, contohnya kalau misalkan kamu mendengarkan aplikasi yang untuk MP3 ya toh, streaming MP3. Streaming MP3 itu minimal harus 20 kilobit per second. Baru dia kamu bisa dengarkan lagu dengan enak. Kalau streaming video minimal harus 1 megabit per second. Baru kamu bisa lihat video dengan enak. Ya. Untuk 470 apa? Untuk nggak HD. Kalau HD minimal harus 2 atau 4 megabit per second misalkan aja untuk HD. Nah, itu adalah aplikasi-aplikasi yang concernnya ke throughput. Ya, itu contohnya. Ada aplikasi-aplikasi yang concernnya ke security. Ya, jadi lebih mementingkan keamanannya. Jadi data ini harus aman sampai di tujuan. Nah, nanti dengan model-model aplikasi yang begitu itu berbagai macam model aplikasi yang fokusnya macam-macam itu menentukan nanti transportnya menggunakan apa. Ya. Nah, ini contoh ya. Tadi kalau file transfer, upload, download ya, data loss tidak boleh salah. Jadi kalau kamu upload, download itu tidak mentolerir adanya data loss. Tidak boleh salah, harus betul. Throughput elastik, artinya elastik itu ya boleh lama, boleh cepat. Kalau kamu download nunggu 5 menit kan tidak apa-apa. Ya, nunggu seperempat jam ya tidak apa-apa. Asal downloadnya betul kan gitu tuh. Nah, berarti itu aplikasi itu kan concern ke data integrity. Nah, tapi kalau kamu misalkan telepon, apakah begitu? Enggak. Kalau telepon butuhnya cepat. Kalau aplikasi telepon. Ojo sampai saya telepon kamu sekarang, suara saya baru sampai ke kamu 2 menit kemudian. Nah, itu kan enggak bisa. Kamu harus menggunakan aplikasi yang cepat supaya suara saya, suara kamu tuh sampai ke saya dengan cepat. Nah, ya ini email itu tidak boleh salah. Waktunya elastik. Jadi kamu tunggu email 1 hari kan juga tidak masalah. Tunggu email 5 menit tidak apa-apa. Jadi email tidak butuh waktu cepat, tidak butuh timing, tidak butuh waktu, tidak butuh throughput. Ya, throughputnya elastik, artinya kamu download kalau throughputnya banter, downloadmu cepat. Kalau throughputnya jelek, downloadmu lama. Ya, ini kan saling terkait. Tapi yang penting yang ini tidak boleh salah. Contoh yang ini, kalau kamu lihat aplikasi audio video ya, misalkan lihat YouTube ya, bawah ini streaming audio video. Data loss-nya loss toleran. Loh. Kok data loss-nya loss toleran, Pak? Berarti boleh data loss, Pak? Boleh. Jadi aplikasi-aplikasi YouTube, aplikasi streaming itu salah-salah dikit tidak apa-apa. Ya, yang penting throughputnya harus minimal sekian supaya kamu bisa nonton dengan baik. Ya, waktunya kalau bisa cepat. Waktunya kalau bisa cepat. Supaya videonya nggak ngelelet, nggak lambat. Contoh yang saya berikan yang paling mudah adalah gini. Kalau kamu nonton video, ada orang lari, gitu, dari sebelah kanan sini menuju ke sebelah kiri, jumlah langkahnya 10. Mestinya jumlah langkahnya 10 atau frame-nya ada 10 lah, gitu loh. Tapi ternyata frame-nya jalannya cuma 7 aja, yang 3 hilang. Kamu kan nggak tahu tuh kalau 3 itu hilang frame-nya. Kelihatan orangnya tetap lari aja. Tapi mestinya tuh nggak 10 langkah loh, cuma 7 langkah toh. Tapi kamu kan nggak masalah. Oh, nggak apa-apa. Ya itulah aplikasi yang kalau model-model streaming itu lebih mementingkan throughput. Tapi data loss nggak masalah dia. Kalau multiplayer game online, itu mementingkan waktu. Waktunya harus cepat. Apalagi gamenya online. Ya, jangan sampai ada seseorang musuh yang saya tembak orangnya mati, detik ini orangnya mati, tapi kamu di layar masih kelihatan belum mati. Dan kamu ditembak orang itu gitu. Nggak boleh. Coba lo gamenya nanti. Ya, jadi gamenya itu kalau game online itu mementingkan waktu, tepat waktunya. Throughputnya juga mungkin gede. Dia butuh throughput besar. Ya, tapi gambar layarnya nggak perlu harus betul. Orang kecil-kecil lari itu lah. Ya pokoknya kita orangnya lari gitu.
Nggak perlu langkah kakinya tuh harus detail, nggak ada. Ya. Nah itu contoh-contoh aplikasi yang fokusnya kemana. Nah nanti kalau aplikasi itu fokus kemana itu menentukan transportnya. Ya ini nanti mana tadi itu. Nah ini. Ya. Jadi kalau file upload download itu harus betul. Kalau harus betul itu pasti menggunakan TCP. Nah, sifat TCP itu lama. Jadi karena dia harus betul, jadi dia harus ngecek dulu data yang mau dikirim itu sudah betul apa enggak. Kalau salah dia minta lagi dan sebagainya itu TCP. Tapi dia pasti betul datanya dan pasti reliable. Itu sifatnya TCP. Email juga harus betul, harus pakai TCP. Web dokumen harus betul, harus pakai TCP. Kalau browsing nggak boleh salah toh. Tapi kalau internet teleponi, streaming nggak harus TCP, bisa pakai UDP dia. Karena UDP sifatnya cepat. Sifatnya cepat, tapi tidak reliable. Nah, gitu loh. Jadi ada orang yang butuh, aku ini mau ngirim barang dari kota, dari rumah saya ke rumahmu. Barang ini butuh cepat. Maka tak naikkan Gojek. Ya. Tapi hilang ya enggak Pak? Ya enggak apa-apa, barangnya murah tapi harus cepat misalkan. Tapi kalau barangnya itu berharga, wah, sing terima pun saya harus tahu nanti siapa yang terima nih, ya toh. Maka saya tidak bisa pakai Gojek. Saya ngirimnya mungkin pakai Tiki atau yang pengiriman tercatat yang lebih secure ngirimnya itu. Sehingga sampai di kamu itu saya betul-betul tahu bahwa barangnya sampai di kamu. Tapi lama Pak, 2 hari Pak, ya enggak apa-apa. Tapi aman, misalkan begitu. Nah, itu model TCP kalau gitu. Kalau yang cepat-cepat itu model UDP. Nah, sehingga kalau kita lihat modelnya transportnya, ya, kalau TCP itu reliable. Ya, artinya barangnya pasti sampai tujuan. Pasti betul, itu reliable. Ada flow control, bisa ngatur kok. Kalau linknya sibuk, dia bisa ngurangi dan sebagainya. Congestion control juga begitu ya. Jadi, terus connection oriented. Connection oriented itu TCP itu artinya kalau saya mau ngirim kamu tak kasih tahu dulu. John, aku mau ngirim kamu ya, barang ya. Oh ya Pak, silakan kirimin Pak. Nah, kamu tahu bahwa saya akan ngirim barang. Sehingga kalau barang saya nggak nyampe, kamu pasti ngomong ke saya. Itu TCP. Ya. Nah, TCP tidak ada timing, tidak ada minimum throughput. Dia tidak membutuhkan itu. Dia tidak membutuhkan security. Ya. Nah, bedanya dengan UDP apa? Kalau UDP itu datanya nggak reliable, berarti bisa hilang Pak. Iya. Jadi kalau kamu ngirim pakai UDP, datamu bisa hilang loh. Iya. Caranya nggak hilang ya Pak? Ya kirim sing akeh, jangan kirim 1. Kirim 5 tuh. Mau 1 nggak sampai sih gitu. Nah itu caranya model UDP seperti itu. Tidak ada flow control, tidak ada congestion control, ya semuanya. Nah, jadi UDP dipakai karena dia cepat. Tidak butuh connection oriented. Kalau ngirim coba tak kirim aja, wis. Aku tidak perlu ngomong sama kamu kalau aku mau ngirim pakai UDP. Ya, kamu tidak perlu tahu bahwa saya mau ngirim. Tapi kalau TCP kamu tak kasih tahu dulu. Aku mengirim ya. Jadi kalau nggak sampai omongan aku, nah, gitu. Itu TCP. Kalau UDP, pokoknya tak kirim aja. Kamu siap tidak siap, aku tidak peduli. Nah, gitu. Itu UDP. Ya. Ini securing TCP tidak usah dulu. Ada TCP itu kan tidak secure tuh. Kalau mau disecure kan bisa, tapi menggunakan protokol lain, namanya TLS. TLS itu Transport Layer Security, tapi itu urusan lain. Jangan tidak di sini, ya. Oke, ini udah habis, ya. Setelah ini kita tanya jawab tentang tadi itu. Ini saya stop dulu share-nya. Sekarang silakan nyalakan videomu lagi. Ini recordingnya saya stop dulu. Sekarang kita masuk ke tanya jawab. Wes, ayo mau tanya apa? Tidur? Saya mau tanya Pak. Ya, apa? Kan tadi itu peer to peer itu device ke device ya Pak. Terus gunanya server itu apa? Sudah ada server. Maksudnya kalau memang peer to peer itu bisa kayak device ke device langsung itu bisa. Kegunaannya server itu apa? Kegunaan server itu kan mengkoordinasi. Ya, bayangin aja WhatsApp ada servernya gimana?
Itu aja toh, iya toh. Misalkan kamu mau browsing Google dari servernya, mau cari di mana kamu? Makanya biasanya server itu digunakan untuk koordinasi, untuk data integrity, untuk pusat informasi. Nah, semuanya menuju ke sana. Ya seperti rumah makan loh. Kalau mau makan masuk rumah makan. Kalau mobilnya rusak masuk ke bengkel. Gitu. Nah, itu berarti rumah makan, bengkel itu seperti servernya. Pak mau nanya untuk lanjutan pertanyaan itu Pak. Kalau misalnya kan kan nggak peer to peer gitu ya Pak ya. Saya mikir itu Bitcoin itu kan perasaan makainya kan kayak blockchain gitu ya. Jadi kayak Ya. banyak komputer gitu. Itu gimana ya Pak? Ini sesuatu yang beda ya, cryptocurrency ya. Mesti saya ngomong di sini nih, tapi gak apa-apa lah, dikit aja. Ya. Cryptocurrency itu kan uang. Kalau kamu mining, ini kan ceritanya mau mining tuh, mau golek duit dengan komputer kan gitu tuh ya. Nah, mining itu kan kamu melakukan processingnya. Jadi mestinya kan itu untuk menjamin bahwa si A jual ke si B. Ya, itu kan butuh sebuah protokol atau sebuah sistem di mana harus yakin bahwa si A itu betul-betul si A yang jual dan yang beli adalah si B dan jumlah uangnya tidak boleh salah. Itu membutuhkan proses yang sangat rumit. Makanya proses itu disebar ke seluruh dunia. Jadi siapapun boleh melakukan itu, tapi security-nya tingkat tinggi. Jadi komputermu disediakan untuk jadi memanfaatkan idenya komputermu. Jadi dia bukan peer to peer itu. Itu ada yang mengelola. Ada yang mengelola, cuma dilempar ke tempatmu untuk di proses di tempatmu. Nah, karena dia proses di tempatmu, kamu tak kasih ongkos. Kamu tak kasih duit sedikit dari hasil transaksinya itu. Itu, tapi dia bukan peer to peer. Pasti ada yang mengelola, pasti ada yang ngatur itu. Tidak mungkin dia langsung masuk ke tempatmu, ya. Oke, lain. Saya Pak, sama satu lagi. Kalau misalnya kan interaktif game gitu ya, interaktif game kan bilangnya pakai UDP atau TCP gitu ya Pak. Itu berarti tergantung dengan gamenya itu kayak gimana gitu ya mekanismenya. Ya, ya gini. Kadang-kadang kan game itu kan butuh, kamu namanya sama Ken ya. Kamu kan mesti login dulu tuh kalau mau main game tuh. Kamu masuk dulu, saya juga masuk dulu, Pak Yohanes masuk dulu, Ken masuk dulu. Nah, untuk menjamin Ken itu betul-betul Ken ini adalah kan kamu mesti otorisasi. Kamu mesti autentikasi. Autentikasi bahwa kamu itu adalah Ken, masukkan password dan sebagainya. Itu pakai TCP. Karena butuh betul, passwordnya harus betul, orangnya harus betul ya. Itu kan pakai TCP. Nanti pada saat tembak-tembakan nih, pada saat kamu udah masuk, ya dia tidak pakai TCP lagi, dia pakai UDP mungkin gitu. Supaya cepat. Bisa ya? Ngerti ya? Nah ini. Udah? Saya pernah tanya. Ya. Kalau misal aplikasinya itu fokusnya itu ke security, itu paling cocok kalau pakai transport yang mana? Pasti TCP. Tadi aku karena UDP itu betul-betul gondol. Cilik-cilik, kecil-kecil gondol. Ya, bahkan TCP aja nggak cukup. Mesti pakai TLS. Transport Layer Security. Ya. Tapi pakai TCP jelas lebih secure daripada pakai UDP. Karena dia pasti nyampe dan pasti betul. Nah, masalahnya TCP nggak ada security-nya. Nggak di-encrypt dia. Nah, kalau transportnya mau di-encrypt pakai yang transport layer security, pakai TLS tadi itu, tapi nggak saya jelaskan di sini. HTTP juga begitu, HTTP itu nggak secure. Kalau mau secure pakai HTTPS. Pakai TLS tadi itu. Jadi perbankan web-webnya itu masih pakai HTTPS. Pasti pakai certificate. Nanti kalau kamu baca security ada namanya certificate ya. Sertifikat itu semacam karcis masuk. Pak, saya baca ya Pak ya, terlihat video gitu. Kalau misalnya
kan ada masalah gitu. Kalau misalnya gimana cara mastiin jabat tangannya tuh berhasil gitu ya Pak ya. Soalnya kan suatu paket itu kan benar-benar bisa hilang terus-terusan gitu kan di network Ya. itu gimana ya buat mastiin jabat tangannya itu berhasil gitu. Loh, pasti kalau kamu jalankan TCP, nanti kalau kita sampai di TCP ya, TCP itu pada saat proses pertamanya adalah jabat tangan, three-way handshake dulu. Jadi kalau sampai transport ya. Jadi gini, saya mau ngirim ke Ken ya. Saya mau ngirim MOS ini ke Ken. Sebelum MOS ini saya kirim, saya mesti jabat tangan dulu sama Ken. Saya tanya Ken dulu, Ken, ini saya mau ngirim barang, kamu mau terima apa enggak? Terus Ken ngomong ke saya, Pak, boleh Pak, kirim Pak. Terus Ken juga ngomong, Pak, sekalian saya mau ngirim buku ini ke Bapak. Saya ngomong, oke Pak, oke Ken, kirimin. Nah, itu three-way handshake. Berarti saya sudah menjamin bahwa barang ini akan saya kirim ke Ken. Dan Ken tahu bahwa saya ngirim barang ini. Jadi kalau barang ini nggak masuk, Ken akan kasih tahu saya. Demikian juga kalau barangnya Ken nggak masuk ke saya pasti akan ngomongi Ken, barangmu udah ada, hilang satu, kirimin lagi. Makanya lebih aman, lebih terjamin, lebih reliable kalau pakai TCP. Soalnya saya pernah baca itu ada kasus itu kayak semacam kayak Gojek atau ya kayak GoFood atau apanya itu orang Inggris gitu ya. Itu mereka itu ada masalah tentang jabat tangan itu. Jadi ketika pengguna itu bayar tekan pay gitu, pay. Nah di UI-nya mereka tuh ngomongnya transaksi gagal, tapi di server mereka itu masuk gitu. Nah saya bingung. Nah itu kok bisa nggak nyampe gitu ya? Itu desain aplikasinya saya nggak tahu ya, tergantung Gojeknya, nanti dia bisa komplain masalah itu gitu. Di sini terbukti bahwa saya itu bayar. Ya, di sini terbukti barang itu nggak datang, ya, dan terbukti di restorannya itu misalkan aja nggak buat barangnya gitu loh. Tahu ya? Nah, enggak Pak, maksudnya masuk Pak. Pembayarannya masuk, tapi di UI penggunanya itu tanda silang gitu. Banyak yang protes waktu itu. Ada yang salah, ya saya nggak tahu ya salah di mana. Ya itu nanti aplikasinya yang dilihat. Ya. Jadi dari sisi komponen bagiannya tidak masalah mestinya, tapi dari sisi aplikasinya kan mungkinnya salah. Bikin aplikasinya salah. Ada sesuatu yang ada bugnya yang orang nggak tahu, yang diketahui oleh orang yang nggak benar. Ya, tapi dari sisi komponen bagiannya harusnya dia berjalan normal. Yang terbukti kan yang masalah kan cuma orang itu aja. Yang orang saat dunia kan tidak masalah. Ya. Oke? Ya Pak. Oke, next. Misi Pak mau tanya. Ya. Untuk internet telepon itu kan bisa pakai TCP atau UDP ya Pak ya? Betul. Nanti dia perbedaannya itu kayak gimana Pak? Kan kadang ada telepon yang di-secure tapi ya butuh cepat gitu. Nah, jadi pertama kali biasanya untuk komunikasi bukanya itu pakai TCP. Karena butuh terjamin toh. Bahwa saya harus ngirim ke gede harus ngirim ke saya. Aku harus memastikan bahwa nanti ini paket ini ke gede loh ya gitu loh. Itu biasanya pakai TCP. Saya pada saat sudah ngomong, kalau saya pakai TCP, kan TCP ada three-way handshake tadi. Setiap mesti dia mesti tanya dulu apakah kamu mau terima ini apa enggak dan sebagainya. Kesuwen. Ya, kesuwen. Jadi saya ngomong 5 detik lagi atau 10 detik lagi baru sampai ke kamu. Karena apa? Mesti tanya jawab dulu. Nah kalau omongnya tambah panjang berarti kan dipotong-potong atau difragmentasi lagi toh. Setiap fragmen harus ada TCP lagi gitu loh. Ngasih nomor dan sebagainya. Ruwet nanti. Lama. Karena TCP itu ada nomor-nomornya, ada number-numbernya. Setiap barang yang tak kirim tak kasih nomor dulu. Jadi lama. UDP enggak diuncal aja gitu. Dilempar aja sama dia. Jadi cepat. Berarti TCP itu buat autentikasi ya, semua autentikasi itu pakai TCP. Biasanya sisanya UDP aja gitu ya. Ya karena TCP harus terjamin. TCP kan lebih terjamin. Jadi artinya barang itu pasti nyampe tujuan dan barang itu pasti betul sampai di tujuan. Kalau nggak betul kan TCP-nya yang minta, gitu loh. Tapi kalau UDP kan nggak ada. Seperti gini loh, analogi yang masih bingung tentang TCP UDP ya. Tapi ini bukan
Yang saya analogikan tidak pakai TCP, tidak pakai UDP. Saya mau ngirimkan informasi ngajak kamu makan. Jadi ya, message-nya kan berarti saya mau ngajak kalian makan. Ada 2 macam cara. Saya ngajak kamu makan itu. Message-nya, ayo kita makan siang. Itu message. Nah, ada 2 macam cara. Cara pertama, kamu tak kirim pakai SMS. Kamu tak kirim pakai SMS. Kalau saya ngirim kamu pakai SMS, apakah saya tahu bahwa kamu menerima apa tidak? Tahu apa enggak? Nggak tahu, Pak. Enggak tahu toh? Nggak tahu, Pak. Enggak tahu. Karena aku cuma ngirim aja ke kamu. Bahkan saya enggak tahu nanti kamu jawab saya apa enggak, kamu terima saya apa enggak, handphonemu nyala apa enggak, saya enggak tahu loh. Itulah model kalau ngirim pakai UDP ya kira-kira seperti orang ngirim pakai SMS. Bagaimana menggunakan paket tracer? Kamu download dulu dari ULS, ya. Nanti setelah kamu download, kamu install di laptopmu. Setelah ini saya jelaskan, pertanyaan di belakang aja. Ya. Oke. Ini saya hentikan dulu, minggu depan kita masuk web HTTP. Nanti kamu tak kasih PR, kamu harus baca apa, ya. Oke, sekarang masuk ke paket tracer. Nah, kalau kamu buka paket tracer, itu seperti ini. Ya. Ini adalah blok areamu, area kerja. Ya. Ini adalah komen-komennya, komen-komen umum. Ya, ini di sini. Terus di sini saya jelaskan satu persatu ya. Ini untuk pointer biasa, kalau kursor biasa itu seperti saya ini, nah ini ya. Kalau ini adalah untuk tulis-tulis, misalkan saya menulis adalah latihan paket tracer. Nah, ya. Untuk nulis-nulis seperti ini. Kalau cross ini untuk menghapus, nanti saya ajari semua ya. Yang penting-penting aja. Ini nanti untuk mensimulasikan paket.
Ya, ada yang simple, ada yang kompleks, tapi nanti aja. Oke. Jadi ada komen ya, ada ini di atas, ada yang di sebelah kanan ini yang bisa kamu pakai. Terus ini yang penting di bawah ini. Kiri bawah. Ini ada kategori. Kategori router. Kalau ini kategori switch, kategori hub, ya, wireless device, connection, ya. Terus ini yang bawahnya end device. Ini untuk security, ini untuk emulationnya one, ya. Nah, tapi yang kita pakai sekarang cuma mana sih? Paling yang kita pakai cuma ini end device. Kalau di golongan end device kamu klik, maka semua di sini item-itemnya ganti end device. Kalau di sini saya klik router, maka di sini tersedia berbagai macam router. Kalau saya klik switch, di sini tersedia berbagai macam switch. Switch itu untuk layer 2, yang mengkonekkan layer 2. Kalau router bisa sampai IP, bisa sampai 3. Oke, sekarang bagaimana cara menggunakan? Ya, oke, saya mau pasang dulu PC, maka saya harus pilih yang kategori end device. Macam-macam untuk sini. Ini cara pakai gimana? Tak drag aja ke sini. Nah, ini PC. Ya, saya butuh laptop, tak drag aja sini. Nah, ini laptop. Saya butuh server. Ini server. Nah, ini server. Nah, sudah ada. Barangnya ini apa? Kamu klik aja, kamu klik di sini. Gitu. Pakai ini. Nah, kursornya harus ganti panah ini. Ya. Nah, ini kelihatan hardware-nya. Ada ethernetnya ini, ada colokan ethernet, ya toh. Ada on off-nya. Bisa kamu matiin nanti ini. Mati dia mati, hidup dia hidup. Ya. Nah, untuk menghubungkan tiga ini saya butuh switch. Ini switch ya. Nah, ini ada switch. Saya pakai ini aja. Nah, gimana sih modelnya switch? Klik aja di sini. Nah, ada isinya ada 24. Ada 24 interface di switch-nya. Nah, sekarang cara menghubungkan gimana? Nah, cara hubungan kita pakai konektor di sini. Nah, ini konektor ya. Nah, karena ini UTP, Ethernet, berarti pakai kabel toh. Dipakai yang ini nanti. Pakai yang Cooper straight cable ini, straight through ini, yang pakai yang ini ya. Nah, cara hubungannya gimana? Ini, saya klik di sini. Nah, saya colokkan device Ethernet 0. Yang di sini, misalkan saya masukkan nomor 1. Nah, selesai. Saya mau menghubungkan lagi, tak klik lagi, aku ambil kabel dulu, tak klik, gitu. Masuk ke sini, saya colokkan ke sini, saya colokkan ke nomor, nah lihat ya. Tadi nomor 1 sudah dipakai di atas, sudah ada, satunya sudah hilang. Berarti nomor 1 udah kepake, saya pakai nomor 2. Ya. Saya ambil kabel lagi, klik, ya. Saya pindah ke sini, ini, saya klik di sini, nah 1, 2 tidak ada, nomor 3. Apakah boleh yang tengah-tengah sini? Boleh ya, tidak apa-apa, silakan aja pakai sini. Saya pakai tanggal 16 ya. Kita masukkan sini. Nah, sudah sekarang tiga barang itu sudah terkonek dalam satu jaringan. Nah, kamu lihat linknya ada hijau tuh. Ini hijau. Hijau berarti linknya sudah jalan. Ini masih kuning ya. Kalau kuning belum jalan, ini sudah jalan. Tapi 1 belum jalan. Berarti masih belum jalan ini. Tunggu sebentar. Karena dia mesti negosiasi switch-nya itu. Sampai semuanya hijau. Nah, nanti sebentar lagi dia hijau. Kalau dia hijau, dia sudah siap. Nah, hijau toh. Jadi dia sudah siap. Sekarang bagaimana? Ini ada end device, tapi nggak punya alamat loh Mas Ian. Harus saya kasih nomor IP. Gimana cara ngasih nomor IP? Yang kamu klik aja di sini PC-nya ini. Misalkan saya mau ngasih di PC ya. Saya klik di PC. Nah, ini ada tab config, ada tab desktop, ada tab custom interface ya. Yang saya pakai yang desktop aja, gampang ya. Nah, di sini ada IP configuration. Nah, ini. Masukkan aja IP-nya. Misalkan saya kasih IP 192.168.10.100 ya. Nah, berarti nomor IP-nya ini adalah 192.168.10.100.
Subnet masknya kamu klik aja akan diisi 255.2550. Lah ini tuh apa? Nanti aja. Sekarang terima aja. Ya, sekarang terima aja dulu. Bapak, nomor IP-nya kok bentuknya seperti ini? Nanti saya jelaskan setelah ini sebentar. Secara ringkas saja IP-nya itu apa sih? Ya. Oke, sekarang saya jelaskan nomor IP. Ya. Ini penting. Nomor IP itu terdiri dari 4 digit. Ya, 4 digit yang dihubungkan dengan tanda titik. Nomor IP. Ya. Ini adalah digit A, digit B, digit C, digit D. Contoh saya tadi itu adalah A-nya isinya 192, 168, C-nya itu isinya 10, D-nya isinya 100. Ya. Nah, nomor-nomor A di sini, B, C, D dihubungkan dengan tanda titik. Bukan pakai titik 2. IP itu begitu, cara nulisnya. Ya. Nah, nomor A, itu hanya boleh berkisar mulai 0 sampai 255. Berarti nomor itu maksimum sampai 255. Kenapa kok begitu Pak? Nanti aja. Sekarang terima dulu aja. Demikian juga yang B, hanya bisa nomor 0 sampai 255. Sampai dengan ya. C, mulai nomor 0 sampai dengan 255. D juga begitu, mulai dari nomor 0 sampai dengan 255. Berarti tidak ada nomor IP yang huruf ABCD-nya itu lebih dari 255. Ya. Jadi misalkan aku ada IP 192, 168, 300.3. Ini pasti nggak valid. Karena apa? Angka di sini lebih dari 255. Jadi pasti nomor IP ini tidak valid. Karena nomornya lebih dari 255. Ya. Kemudian angka 255, 255, 2550 ini. Ya terima aja dulu sekarang. Bahwa netmask itu kamu isi dengan itu. Otomatis dia akan keluar 255, 2550. Ya. Ini tuh menunjukkan apa sih? Menunjukkan bahwa ini tuh alamat netbooknya. 3 digit pertama ini alamat netbooknya. Titik ini alamat hostnya. Seperti kamu kalau rumah itu ini Jalan Kendang Sari, nomor 100. Nah, seperti itu loh. Ya. Jadi Kendang Sarinya itu ini. Berarti apa? Semua nanti yang ada di network itu, alamat rumahnya adalah 192, 168. Tak lihat dulu ya. Nah, saya kasih nomor ini ya. Ini yang PC ya. Saya tutup. Nanti sekarang di PC kalau kamu fly routernya kursornya di sini. Ya. Nah, nanti kelihatan bahwa IP-nya adalah 192.168.10.100. Nah, ini mau saya kasih nomor berapa? 10.200. Ya, karena apa? Yang nomor Jalan Kendang Sarinya kan 192.168.10. Berarti saya akan ini adalah sekarang ini PC yang nomor 100, ini PC yang nomor 200. Ya. Oke, saya kasih nomor sekarang ini. Saya klik aja, saya pilih desktop, saya kasih di sini. Nah, kita kasih nomor 192, 168, 10 ini sama semua. Tapi nomor 200 dia. Saya tap aja ini isinya 255. Sudah selesai, saya tap lagi, saya tutup. Ini pasti nanti isinya adalah 192, 10, 200. Yang ini, tak kasih karena server, tak kasih nomor 1 lah. Gitu. Kan masih kosong ini. Pas internetnya masih kosong, atau IP address masih kosong itu. Tak kasih nomor IP. 192, 168, 10.1. Nah, wes. Nah, sekarang kalau saya lihat di sini, nah sudah ada 10.1. Berarti semua yang di sini punya nomor alamat 192, 168, 10. Berarti yang di sini itu alamatnya pasti nomor alamatnya 192, 168, 10. Alamat address biasanya nomornya nomor 0. Nah, ini kan 0 nggak dipakai toh. Dipakai untuk menamakan address. Yang ini adalah nomor 100,
192, 168, 10.100 ya. Yang ini 192, 168, 10.200. Yang ini saya pakai yang ini. Nah, ini 192, 168, 10.1. Nah, sekarang untuk ngetes bahwa ini connect gimana? Ya pakai ping aja seperti yang kemarin saya ajari. Ya, saya pindah sini pakai ini dulu ya. Nah, saya klik di sini. Nah, saya pilih aja yang command prompt di sini nih. Nah, ini seperti command prompt-nya Windows itu loh. Ini kan punyanya PC ini. Berarti harusnya dia bisa ngeping ke nomor 1. Coba aja. Ping 192, 168, 10.1. Loh, bisa jalan. Sekian milidetik. Nah, ini kan delay yang kemarin itu kita pelajari. Apakah ini bisa ngeping ke 10.200? Coba aja gitu. Loh, bisa. Dan seterusnya. Ya, nah nanti kalian coba ini. Kalau sudah selesai, bisa kamu save. Save-nya pakai apa? Pakai ini. Nah, di save dengan apa? Nama apa? Misalkan saya kasih nama ya. Komnet asal Komnet KPB ya. KPB Dasal 2020 2021 tentang intro paket research. Nah, disimpan di mana ya? Suka-sukamu ya. Direktori mana yang kamu siapkan? Nah, tak simpen. Nanti filenya itu bisa kamu kumpulkan ke saya. Ya, filenya tadi itu bisa kamu kumpulkan ke saya hasil simpanannya itu. Kalau kamu tak kasih tugas gitu. Nah, sekarang tugas kalian apa? Tugas kalian bikin ini ya. Coba-coba sebaran enggak apa-apa wis, coba-coba nanya ya. Minimal ini. Nomor IP-nya berapa? Nomor IP-nya pakai 2 digit NRP-mu aja. Atau nomor urut presensi. Kamu masuk Neo, ya kamu masuk Neo, lihat kamu tuh nomor berapa sebelah kirimu tuh. Nomor urut keberapa kamu itu? Misalkan Ken tadi itu nomor urut 25, maka nomor IP yang dia pakai harus 192.168.25 titik. Nah, semuanya 10 ganti 25. Tapi yang depannya harus 192.168. Kenapa kok begitu nanti aja? Ya pokoknya huruf depannya A-nya tuh harus 192, B-nya 168, C-nya baru nomor urut presensi. Ya, ini boleh sembarang 10, pokoknya unik, pokoknya tidak ada yang kembar. Tidak ada yang kembari nomornya dalam satu network ini. Ya, itu tugas kalian. Yang pertama, coba ini. Yang kedua, kalian baca tentang HTTP. Di chapter 2.2, HTTP itu apa? Ada request, ada respon. Request itu apa? Respon itu apa? Request itu isinya apa? Respon isinya apa? Nanti kita bahas minggu depan HTTP. Kita praktekkan di sini nanti. Kita lihat HTTP itu jalannya gimana. Pakai ini. Saya pakai ini nanti untuk buktikan HTTP-nya. Ya. Oke, ini sekarang saya stop. Terus kita akan tanya jawab. Oke, silakan kalau mau tanya jawab. Mau tanya, Pak. Ya. Ya, tadi terkait sama tugas yang satu itu, yang D-nya diisi apa ya, Pak? D-nya sesukamu. Sesuka ya? Sesukamu. Kamu kepingin nomor berapa? Oke. Yang penting apa? D-nya di dalam satu jaringan tidak boleh kembar nomornya. Iya. Gitu. Tidak ada nomor satu lagi tidak boleh. Yang kedua, D-nya itu tidak boleh, angkanya nggak boleh lebih dari 255. Nomor C-nya itu ambil di mana Pak tadi? Di Neo, masuk ke absenmu sebelah kiri sendiri ada nomor urutnya atau nomor urut presensimu loh. Ken, kamu nomor piro? Depan, kamu sekarang masuk Neo, kamu nomor berapa? Iya, di bagian akademik ya, akademik. Loh, kalau kamu presensi mata kuliah ini kan, kamu kalau mau absensi kan mesti masuk Neo itu. Iya. Nah sebelah kiri, sini Pak. ada nomornya apa enggak kamu? Ada? Enggak. Oh, enggak kelihatan nomornya? Enggak ada, Pak. Oh, enggak kelihatan ada. kamu ya? Saya kelihatan. Dosen Jadi kelihatan kita karena ya, sorry. Kalau gitu pakai 2 digit aja, 2 digit terakhir NRP-mu. Misalkan tadi Ken ya,
Scan itu nomor terakhirnya 15, pakai 15. Muhammad Iksan itu 77 nomornya, ya toh. Terus tadi itu siapa yang tanya? Sing putih itu siapa dia? Siapa yang tadi tanya? Sing putih itu tanya Saya siapa? Kak Yuven. Juven 60 ya toh. Jadi nomornya Juven itu 192 16. Nah, C-nya apanya? Kumpulin tugasnya. Iya, tapi nggak usah dikumpulin dulu. Kamu buat dulu, setelah kuliah kamu betulin baru kamu masukkan, gitu loh. Ya, belajar juga begitu. Yang dibaca adalah chapter 2.2 tentang HTTP. Ya, HTTP itu protokol yang paling banyak digunakan. Browser pakai itu, semua hampir pakai itu. Ya, itu kamu harus belajar, kamu harus tahu itu. Oke? Pertanyaan lain? Tentang paket tracer boleh atau tidak boleh? Apa? Yang Cisco paket tracer ini cara save-nya gimana, Pak? Pas saya mau save katanya file not valid gitu. Kenapa kok not valid? Pas mau di save ini, tiba-tiba dia file tidak valid katanya. Nama tidak valid. Nama tidak valid. Saya kok tidak tahu ya. Kamu download aja dari ULS itu ya. Udah tahu dari ULS? Sudah. Terus? Ini pas saya ikutin Bapak kan tiba-tiba filenya tidak valid. Coba Pas sih, di kamu save. share screen. Kamu share screen, bikin tahu saya. Oke. Filenya mana? Saya nggak tahu ya, punya saya itu masih ada apa enggak ya installernya ya. Mana nggak valid? Udah jalan tuh. Oh, file save-nya tanda yang jalan tuh. Ya ini cara save-nya gimana, Pak? Kasih nama aja. Misalkan nama apa? Namamu aja. Fernando, wis. Save. Udah gitu. Masuk. Oh iya. Oke. Oke ya. Ya. Yang lain? Oke, ada? PR-mu itu ya. Baca. Oh ya Pak, mau tanya lagi Pak. Apa? Yang tugas kedua apa Pak tadi? Ya. Tadi jaringannya kurang lancar tadi. Ya wis. Yang pertama buat tadi itu ya, yang kamu bikin dulu. Pakai dua C-nya kamu ganti 2 digit NRP-mu. Yang kedua baca bukunya Kurosi chapter 2.2 tentang HTTP. Buat satu ringkasan halaman. Apa sih HTTP itu? Ada HTTP request, ada HTTP respon, atau requestnya isinya apa, respon itu apa. Nah, sepengetahuanmu, sedapatmu apa. Nanti saya jelaskan itu, sehingga kamu nanti bisa nambah-nambahi pada saat kuliah. Ya? Baik Pak. Oke. Next. Dadah. Isi Pak, Ya apa? izin konfirmasi untuk modifikasi nanti itu bebas ya Pak ya? Kalau mau nambah laptop lagi, mau nambahin Oh PC boleh, lagi. boleh, boleh ini. Semakin kompleks semakin baik, semakin kamu bisa belajar. Ya toh. Tadi itu yang saya kasihkan tuh yang minimal lah. Oke, Minimal Pak. ISA itu aku sudah bisa buktikan HTTP itu. Kalau kamu mau pakai router, mau nyoba apa, kamu bisa sendiri, itu jauh lebih baik. Memang harusnya begitu. Oke Pak, terus nanti yang dikumpulin ini Ya sebenarnya ya nanti yang sudah kompleks itu kamu kumpulin tidak apa-apa. Saya lebih senang. Dan itu Iya, bukan Pak. untuk saya, untuk kamu. Ya. Ekstensinya yang .pkt ya Pak PKT, ya? nah yang PKT. Oke, makasih Pak. Ya. Jadi kalau mahasiswa itu kan gitu toh. Dosen tuh ngasih cuma ini. Kamu belajar lebih. Nah, gitu kan dunia ini tambah sulit tambah mundur kan. Jadi, misalkan kamu belajar kurang dari saya terus. Kamu belajar lebih, ya toh, nanti suatu saat kamu jadi
misalkan kamu jadi pengajar atau ngajari anakmu atau ngajari siapa, kamu udah lebih pintar daripada saya. Gitu. Nah, dunia ini maju. Gitu. Jadi kamu selalu belajar lebih rendah daripada saya, ya tambah mundur dunia ini. Ya, ngerti ya? Ya wis. Pak mau tanya lagi Pak. Ya apa? Kira-kira kalau yang kuis itu bakal diadain di minggu keberapa? Oh ya, ini ngomong kuis ya tadi. Untuk di link. Makasih. Ya. Jadi kemarin saya sudah koordinasi sama Pak Felix sama Bu Rafina ya. Kemungkinan diadakan Jumat atau Sabtu ya minggu ke-6. Tapi nanti kamu dapat email kok. Dapat apa? Belas email ya. Untuk ngenis email studentmu. Kemungkinan dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Ada di antara kalian yang tidak bisa atau gimana? Sekarang ini? Week ke-6 Rasanya ya? minggu ke-6. Oh ya. Oke. Sejauh ini aman, Bang. Ya. Artinya nanti kalau tidak bisa kamu segera ngomong ya 1 hari sebelumnya. Kalau misalkan ada kendala atau ada apa yang tiba-tiba tidak bisa ya kamu harus ngomong. Ya. Tapi secara default itu dekat Sabtu ya Jumat. Ya. Nanti jamnya dan sebagainya tepatnya di blast email. Ya, latihan itu kuis itu latihan kalau kamu UTS nanti loh. Karena UTS-nya kan pakai ULS Pak. Milih-milih. Oke? Lagi? Nggak ada? Yang lain mau tanya apa ini? Yang layar kedua, layar ketiga itu mana nih? Nggak tanya sama sekali ya? Oke? Kalau nggak ada saya hentikan kuliahnya. Kakek nanti kamu pusing. Belajar bikin tadi pakai teasernya tuh ya. Dan sekarang masih ada waktu ini. Sampai jam 12:30. Bikin pakai teasernya, downloadan. Ya kamu download itu, bikin itu, kamu simpan PKT-nya. Sudah kamu simpan dulu aja. Nggak usah ngumpulkan ke saya dulu, nggak usah. Ya, nggak perlu ngumpulkan saya dulu. Nanti setelah besok kuliah, diperbaiki lagi, baru dikumpulkan. Oke? Halo? Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Ya, besok itu saya hentikan kuliahnya ya. Jadi kalian belajar, selesaikan dulu tadi itu. Waktunya selesaikan itu. Sambil kalian istirahat. Oke, terima kasih perhatiannya. Salam sehat semua. Damai sejahtera untuk kamu semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.